forum yang lain gitu ya. Jadi itu jadi suatu problem nanti. Nah, cukup ke kalian saja ya. Oke, stage yang disebarkan di internet. Obat. Ya, obat itu berasal dari bahasa Prancis ini ya. Artinya herbal kering. Sebenarnya obat itu awalnya itu bermula dari bahan alami. Nah, kalau bahan alami itu sebenarnya kita tidak hanya membahas tentang tumbuhan saja gitu. Tetapi ada banyak dari tumbuhan, dari hewan. Nanti akan saya jelaskan apa sih contohnya hewan. Terus bahkan dari eh, bukan dari makhluk hidup gitu ya, misalnya dari arang gitu. Pernah kepikiran nggak obat yang berasal dari arang tuh apa? Pernah tahu nggak? Ya. Tahu obat diare? Norit pernah dengar? Izin menjawab, saya pernah mendengar Bapak. Ya, obat diare norit. Aduh, saya menyebut merek ya. Ya pokoknya obat itu ya gitu ya. Nah, obat itu kan asalnya, jadi ceritanya itu dulu tuh eh, katanya dulu tuh jadi ada monyet-monyet gitu ya, sekelompok monyet, dia itu apa ya, kayak diare gitu lah, mules gitu. Nah, kemudian ketika orang zaman dulu itu kan suka bakar-bakar ya, kalau masak atau apa itu kan suka membakar di kayu-kayu dibakar. Nah, itu kan arangnya. Nah, monyet-monyet itu makan arangnya itu sebagai kita nggak tahu ya monyet mulesnya kapan gitu ya. Cuman kan setidaknya apa, kalau mereka tuh setiap makan apa terus dia ada mengkonsumsi itu. Nah, terus kita melihat oh ternyata itu bisa untuk obat diare gitu. Tapi hati-hati, sekarang obat itu sudah tidak digunakan lagi karena sesuatu yang bersifat gosong ya, yang bersifat arang itu dia bisa menimbulkan kanker ya, karsinogenik. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian WHO di tahun 92 itu mendefinisikan obat. Jadi obat itu adalah suatu substansi kimia yang dapat memodifikasi suatu proses fisiologi maupun patologis. Dalam hal ini dia mempercepat kerja fisiologis tubuh gitu. Jadi misalnya yang tujuan akhirnya akan bermanfaat buat pasiennya, meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi misalnya uh, uh, orang dengan demam itu ya bisa saja nanti kan kalau cuma demam uh, demam infeksi virus atau demam kecapean lah kasaran gitu ya, itu bisa aja dia nanti akan sembuh sendiri gitu. Tapi kan akan terganggu kualitas hidupnya gitu. Nah, makanya kita berikan obat antipiretik, anti demamnya, anti fever. Nah, kemudian dengan memberikan obat tersebut kerja fisiologis tubuh menjadi lebih cepat terbantu gitu ya. Terbantu terus jadi proses demamnya menjadi lebih hilang gitu, menjadi lebih cepat kesembuhannya gitu. Itulah fungsi dari obat itu apa gitu ya. Jadi substansi kimia yang memodifikasi dalam hal ini mempercepat kerja fisiologis dan meminimalisir ya kondisi patologis di tubuh yang nanti dia akan meningkatkan kualitas dari tubuh manusia itu. Nah, sejarahnya ada yang ini nggak kepikiran? Sudah kebuka. Ada yang kepikiran di sini obat itu pertama kali kapan sih orang pertama kali menemukan obat ya? Jadi memakai obat gitu. Ada yang pernah ini? Ini kita diskusi santai ya, salah nggak apa-apa, bener ya. Jadi emang pinter ya. Gimana? Kapan sih orang pertama kali? Atau ada kisah Nabi Adam gitu memakai obat gitu?
Gak ada yang jawab? Oke. Eh, masih pemanasan ya, masih malu-malu ya. Oke. Nah, obat itu dia pertama kali sudah sejak lama ya. Jadi eh, suatu arkeolog ya, suatu catatan sejarah menyebutkan bahwa bangsa Sumeria itu 4000 sebelum Masehi itu dia sudah eh, membaca apa sudah mendokumentasikan suatu pengobatan. Ini yang seperti ada di kiri atas nih ya tulisannya ini ya. Coba kalian baca yang tulisannya ini kan. Ya, ini kan tulisannya yang obat nih. Nah, ini tentang ini. Ya kan? Nggak tahu ya. Nggak paham ya tentang ini ya. Ya, pokoknya saya juga nggak paham. Pokoknya ini tulisannya bangsa Sumeria. Nah, ini seperti ini, dia tentang obat. Nah, ternyata ada satu obat dari bangsa Sumeria yang 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 masih dipakai sampai sekarang. Nah, obatnya tuh ini. Ini pohon pohon saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, bak willow ya. Nah, kalau kalian pernah nonton Harry Potter, nah nanti akan ada pohonnya yang kayak gini ya di Harry Potter ya, pohon ya sejenis pohon pohon beringin ya. Ya pohonnya kayak gini lah. Ada yang kepikiran nggak obatnya apa? Tadi kayaknya saya kelepasan ke buka ya. Ada yang udah sempat ngelihat obat dari bangsa Sumeria ini yang berasal dari pohon ini? Nah, ternyata ini. Jadi di obat ini daunnya itu ada yang namanya Salix alba ini ya. Nah, Salix alba ini itu kemudian diekstraksi menjadi salisin, salicylic acid, asetil salicylic acid. Izin menjawab Pak, obat sakit Ya, kepala. bisa. Kalau orang-orang Barat itu kalau dia habis hangover gitu ya, habis dugem mabuk gitu. Nah, biasanya kalau pagi itu pusing-pusing, nah itu pakai aspirin. Tapi di Indonesia kita nggak pakai ini ya, karena kita pakainya paracetamol gitu. Nah, aspirin ini dia juga dipakai di obat jantung kardiovaskular. Nanti akan ada di kuliah kedua sama saya obat-obatan kardiovaskular, obat jantung. Nanti kita pakai aspirin nih sebagai antiplatelet ya. Nah, terus juga ada dokumentasi lain dari bangsa Mesir gitu ya. Kok kalian lihat ini adalah yang mukanya kayak burung ini. Nah, ini nih dia eh, tabib zaman dulu ya, tabib. Kalau sekarang mungkin ya tenaga kesehatan ya, bisa dokter, bisa perawat, bisa farmasi gitu. Nah, tabib ini dia yang memberikan suatu pengobatan gitu. Dia mempunyai keilmu tentang pengobatan. Nah, bahkan zaman dulu tenaga kesehatan, tabib itu dianggap dewa gitu oleh mereka karena dia bisa menyembuhkan seseorang gitu ya. Nah, dan ini ditulis di suatu dokumentasi obat-obatannya gitu. Di sini kan kita bisa lihat di kiri ini si orangnya pakai bawa obat terus dia menulis resep obatnya gitu ya. Nah, ini ada ternyata selain bangsa Sumeria ini, bangsa Egypt, Mesir kuno juga sudah menggunakan obat sebagai pengobatannya di 1500 sebelum Masehi ya. Jadi sebenarnya farmakologi itu sudah cukup lama ilmunya, bukan ilmu baru. Cuman kita modernisasi. Nah, sekarang kalau kita bicara farmakologi, itu ada Asklepios. Nah, ini. Dia eh, apa namanya? Dia mendefinisikan farmakologi itu menjadi farmakon itu adalah obat, tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah racun dan juga logos ilmu pengetahuan. Nah, ini saya typo. Saya Bentar.
Nah, poison ya. Eh, kenapa? Kenapa? Kalian pernah kepikiran nggak di apotek gitu ya? Eh, apa namanya? Farmasi itu kok obat lambangnya ular gitu ya? Kenapa nggak apa yang berbau kesehatan atau berbau yang menyejukkan gitu ya? Kenapa harus ular gitu? Ada yang bisa kasih pendapat? Izin jawab dok, saya Anissa. Kenapa? Kenapa? Bahkan yang Kalau menurut Asclepius ini saya, dia patungnya ini ular ya. Nah, kenapa ular gitu identik dengan obat? Yang kepikiran? Sekarang izin dok. tanggal 26. Di sini ada yang nomor absennya belakangnya 26. Atau nomor handphonenya belakangnya 6, 26 ada? Atau 6? Atau kalau nggak saya tunjuk ya. Izin dokter. Oke, ini saya tunjuk acak ya. Raihana Kaila. Ada di situ? Raihana. Iya dok. Halo, Raihana. Iya dok. Suaranya nggak kedengeran? Saya Halo, Raihana. kedengar nih. Izin teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran kayak Kedengeran kan? Kedengeran, kedengaran kok. Oh, salah. Kayaknya saya yang ke-mute ya. Maaf. Gimana, Raihana? Bisa kasih pendapat? Raihana, kok sekarang memang di-mute ya? Kok tadi memang saya termute, nggak sengaja. Gimana, Raihana? Kenapa sih kok lambangnya ular? Ini pengetahuan umum sih. Nggak keluar kok di ujian. Apa mau saya keluarin di ujian? Kenapa obat apa lambang ini ular gitu ya? Nanti saya bisa kena marah sama orang papernya kok ngasih soal kayak gitu. Gimana? Izin dokter, mungkin kalau menurut saya kan itu farmakon itu yang tadinya itu ular ya dok. Nah itu kan ular mengeluarkan apa bisa Racun. atau racun. Ya mungkin dari situ dok. Ya, kenapa kok racun ya, obat racun itu ya? Kenapa ya? Pikiran nggak? Enggak dok. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin Hertinayu. Ya, bisa ngasih pendapat kok racun? Izin berpendapat. Jadi kalau di beberapa sebelumnya saya pernah lihat beritanya kalau sebenarnya tuh bisa ular bisa jadi obat. Oke. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Terus terkadang tuh kayak dari racun itu nanti ada seperti kayak percobaan entah yang dimatikan apanya dari racun itu kayak semisal kayak saya ngambil contohnya semisal kayak dari vaksin gitu. Dari situ tuh ada yang dilemahkan dulu atau ada yang istilahnya dimatikan dulu seperti itu. Ya, bagus. Berarti panggilannya siapa ya? Nayu. Oh, Nayu ya, Nayu. Ya. Ya bagus ya jawabannya ya. Jadi obat dan racun itu sebenarnya satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ada racun yang menjadi obat, ada obat yang menjadi racun. Nah, sekarang apa yang membedakannya ya? Nah, yang membedakannya ini ya tadi ya. Obat atau racun itu bisa menjadi efek terapi, efek yang bermanfaat,
tapi juga bisa menjadi toksik. Nah, apa yang membedakannya adalah dosisnya. Ini harus diingat dosisnya. Jadi, dosis yang tepat itu dia bisa bersifat bermanfaat bagi tubuh. Tapi dosis yang berlebihan itu bisa menjadi dosis yang toksik gitu. Dosis yang toksik, sebentar. Oke, dosis yang toksik itu dia bisa menimbulkan kematian nantinya gitu. Jadi dosis yang berlebihan. Jadi harus diingat konsep pertama dari farmakologi itu adalah dosis. Hampir semua obat itu ketika kita berada dosis yang tepat atau namanya dosis terapi, dia akan menjadi obat. Tetapi ketika dosisnya itu dinaikkan secara berlebihan, penggunaannya menjadi berlebihan, baik dari frekuensinya ya, yang harusnya 1 kali 1 dijadikan 3 kali sehari, jadikan 4 kali sehari, 6 kali sehari, atau yang harusnya diminumnya 1 tablet menjadi 10 tablet, 20 tablet, itu akan menjadi mematikan. Dan ini berlaku di hampir semua obat. Nah, itu konsep pertamanya. Jadi yang membedakan obat dengan racun adalah dosisnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua tadi yang sudah disampaikan oleh Nayu juga ya. Racun itu dia bisa menjadi obat. Contohnya tadi misalnya, ini ular ya, kita langsung ngomong ke ular aja ya. Misalnya kaptopril. Langsung kaptopril. Harusnya ular ya. Ya udah, kaptopril. Nah ini, kalian tahu obat apa ini kaptopril? Oh, nggak tahu kaptopril obat apa? Ini obat darah tinggi ya, obat hipertensi ya. Nah, kaptopril itu dia berasal dari bisa ular. Bisa ular viper, ular derik ya di Amerika Selatan. Jadi ceritanya zaman waktu itu banyak pekerja tambang di Amerika Selatan yang terpatuk ular derik ini, sebelum meninggal dia tensinya langsung drop, tensinya langsung turun drastis. Nah, orang berpikir jangan-jangan bisa ular ini bisa dijadikan obat tekanan darah tinggi. Nah, terciptalah kaptopril ini. Berarti kaptopril ini dong diambil dari bisa ular kan? Berarti sudah berapa banyak ular derik ini mati akibat kaptopril ini kan, pembuatan ini, ya enggak? Berarti ini dong, kalau kalian pernah dengar organisasi PETA ya, yang penyayang hewan, berarti apa ya? Marah mereka ya, karena ular ini kan termasuk ular langka kok habis hanya untuk keselamatan manusia gitu ya. Setuju nggak dengan pendapat saya? Jadi kita harus membuat kaptopril ini membutuhkan banyak bisa ular, nanti ada pabrik untuk nyetok bisa ular gitu ya. Jadi ularnya lemes ya, kebanyakan bisanya dihabisin semua untuk membuat kaptopril ini ya. Gitu nggak cara kerja obat, cara kerja produksi obat? Pernah dengar nggak? Belum kebayang ya. Kalian cara membuat obat udah ada yang ngasih kuliah belum? Gimana? Belum ya? Halo? Izin menjawab belum, Pak? Oke, ya. Nanti kita akan membahasnya ya. Nah, ternyata nggak cuma itu aja. Banyak beberapa racun ular itu yang dia bisa sebagai obat jantung, penyumbatan pembuluh darah ya. Tirofiban, eptifibatid, vipegitid ini dia berawal dari racun-racun ular, dan ada juga racun apa ya, yang dari hewan di laut itu yang dia bisa sebagai obat kanker sekarang sedang teliti itu. Terus racun laba-laba gitu, itu juga dia sebagai obat kanker sini. Nah, artinya apa? Obat dan racun itu menjadi sesuatu yang saling beririsan di sini gitu. Nah, tergantung dosisnya. Nah, jadi termasuk obat herbal ya.
semakin meningkat dosisnya itu akan menjadi toksik. Jadi kalau obat herbal itu aman, itu belum tentu juga. Kalau obat itu akan dianggap aman kalau sesuai dosisnya. Nah, obat herbal itu akan dianggap aman ya kalau memang sesuai dosisnya. Jadi jangan mengkonsumsi obat termasuk obat herbal secara berlebihan. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kita mau lanjut? Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut aja, Pak. Lanjut, Dok. Oke. Nah, obat itu ada yang tidak hanya digunakan sebagai treatment saja, pengobatan, tetapi ada yang misalnya untuk diagnosis gitu ya, misalnya pada radiologi pakai kontras. Tadi sudah disebutkan Nayu ya, sebagai pencegahan juga vaksin, kontrasepsi KB, sebagai pengontrol misalnya insulin atau hipertensi, obat hipertensi, darah tingginya terkontrol, gula darahnya terkontrol, dan juga tentunya untuk treatment misalnya antibiotik untuk infeksi, nyeri atau analgetik. Nah, kalau kita buat secara garis besar, yang kalian hafal yang kanan aja ini ya, bahwa obat itu dibagi menjadi 3 fungsinya, sebagai preventif, vaksin, kontrasepsi, sebagai simptomatik ya, simptomatik di sini analgesik, obat-obat nyeri, obat sakit kepala gitu ya, dan juga obat yang mengobati kausanya, penyebabnya apa. Contohnya, misalnya ada orang sakit infeksi gitu ya, infeksi terus demam. Infeksi demam itu tentunya dia demam. Nah, demamnya kita kasih obat penurun panas. Itu obat penurun panas itu simptomatik karena dia fungsinya adalah menurunkan panas saja. Nah, kalau ada pasien infeksi kuman gitu ya, infeksi bakteri terus dikasih dengan demam dikasih obat penurun panas saja, paracetamol itu tidak cukup. Karena apa? Karena nanti kalau obat demamnya dihentikan, dia akan demam lagi. Karena penyebab utamanya adalah infeksinya kan. Nah, jadi kita harus memberikan obat infeksinya juga gitu. Obat antibiotik. Jadi kalau ada infeksi kuman dengan demam, itu kita harus memberikan antibiotiknya untuk infeksi kumannya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pemberian penurun demamnya dengan untuk mengobati demamnya ya, begitu ya. Nah, beda cerita dengan preventif ya, saya untuk vaksin gitu, kayak vaksin COVID yang sedang marak sekarang. Nah, itu sebagai pencegahan, bukan sebagai pengobatan gitu. Nah, yang sering salah kaprah di sini adalah obat simptomatik yang dipakai sebagai kausatif atau pencegahan gitu. Jadi obat simptomatik ini artinya obatnya dipakai kalau memang ada gejalanya itu. Misalnya ada orang sakit kepala dikasih paracetamol. Jadi paracetamol hanya diberikan pada obat dengan nyeri kepala, betul ya? Gitu kan ya. Kalau orang yang nggak sakit kepala dikasih obat nyeri kepala nggak? Kalau misalnya kalian sekarang nih lagi nggak sakit kepala, dikasih obat nyeri kepala gitu, mau nggak sebagai pencegahan ya biar nggak sakit kepala ke depannya gitu, mau nggak kalian? Mau, Pak. Mau? Nggak mau. Oh, nggak mau, ya. Ya jangan mau ya, karena ini hanya obat yang dengan kalau ada gejala aja gitu. Nah, ada obat antasida yang ada di pasar-pasar itu ya. Nah, itu kalau sudah menjelang puasa tuh suka muncul tuh iklannya tuh. Obat antasida ini diminum sebelum sahur supaya untuk mencegah terjadinya sakit MAS ketika puasa gitu. Nah, itu iklannya kurang tepat karena obat antasida itu hanya sebagai simptomatik saja. Kalau memang ada gejala nyeri lambung, sakit MAS itu bukan sebagai pencegahan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan sampai salah kaprah atau bahkan terbuai dengan produk-produk iklan atau apa gitu ya,
misalnya minum antasida ini di waktu sahur karena bisa sebagai pencegahan terjadinya sakit mah ketika puasa. Salah gitu. Kalau untuk pencegahan ya ada nanti fungsinya vaksin, kontrasepsi gitu ya. Nah, sekarang kita ke perbedaan dari farmasi dan farmakognosi. Nah, farmasi itu adalah suatu ilmu yang fungsinya adalah membuat suatu obat, intinya gitu. Membuat suatu obat itu bisa dimulai dari membuatnya, memformulasikan, terus menyimpannya, mempersiapkan obatnya ke dokternya gitu. Misalnya dari dokter meresepkan sesuatu, terus disiapkan sama farmasinya, disiapkan, atau farmasi memberikan obat ke perawat untuk diinjeksikan gitu ya. Itu adalah farmasi. Nah, farmakognosi ini adalah salah satu bagian dari farmasi yang tugasnya yang ilmu yang yang ilmu ini adalah memperkenalkan bahan-bahan alami sebagai salah satu sumber obat. Jadi farmakognosi itu adalah ilmu yang mempelajari bahan-bahan alami yang bisa hewan, bisa tumbuhan yang nanti akan digunakan sebagai sumber obat. Nah, itu farmakognosi. Oke, jadi farmasi adalah ilmu yang tentang bagaimana cara membuat obatnya itu. Sedangkan yang farmakognosi itu ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan alam yang nanti dijadikan sebagai sumber obat. Nah, kaitannya sama ini, ya pertama memang ilmu farmakognosi dulu yang keluar. Jadi bisa ular dari ini dipelajari dulu. Oh ternyata bisa ular ini, atau misalnya ekstrak apa gitu ya, ekstrak kulit manggis, kok kalian pernah dengar zaman dulu, terus ekstrak apa gitu. Nah itu dia bisa digunakan sebagai obat diabetes, obat apa. Nah kemudian ekstrak itu atau bisa ular itu dia disintesis, diformulasikan, jadi ketemukan suatu struktur kimia ini. Nah nanti struktur kimia inilah yang nanti diformulasikan di laboratorium sehingga terbentuknya captopril ini. Jadi memang asalnya dari bisa ular ini, tetapi kita bisa membuat struktur kimia ini di laboratorium, bisa memformulasikan satu obat ini di laboratorium. Jadi kita tidak harus mengambil bisa ular ini sebanyak-banyaknya saja. Bisa ular ini hanya dipakai untuk pertama kalinya dulu gitu. Terus setelah kita tahu struktur kimia apa yang berperan di bisa ular ini, nah ini terus nanti kita buat obatnya sama dengan ekstrak-ekstraknya ya, misalnya ekstrak herbal apa, ekstrak jahe kencur, atau metformin gitu ya, obat diabetes itu dulu dari ekstrak bunga apa gitu. Nah, nanti kita lihat ada nggak struktur kimia yang bermanfaat ini. Nah nanti dengan ini baru kita sintesiskan menjadi satu obat. Jadi jangan khawatir, ular-ular ini dia tetap terlestarikan dengan aman gitu ya. Karena untuk membuat obat ini tidak membutuhkan lagi bisa ularnya. Oke. Sampai sini paham nggak tentang ini? Cara memformulasikan suatu obat. Gimana? Salwa ada di sini? Iya dok, hadir dok. Ya, bisa diceritakan ulang nggak gimana cara pembuatan captopril? Oh iya, jadi captopril ini kan berasal dari bisa ular ya dok ya. Betul. Untuk sampel pertamanya yang menggunakan bisa ular asli itu hanya untuk sampel pertama kalinya untuk diteliti. Lalu kemudian diekstraksi dan diketahui formula kimia apa saja. Setelah diketahui, nanti akan dilakukan percobaan di laboratorium
laboratoriumnya untuk dibuat bahan kimia. Suaranya hilang ya? Halo? Ya, suaranya Iya, hilang. Dok. Gimana? Diformulasikan. Ya, Salwa? Halo, Salwa? Iya, halo Dok. Apakah suara saya lancar? Ya, atau off video juga nggak apa-apa. Kalau memang ini. Iya, halo Dok. Apakah sudah Ya, lancar silakan suaranya? dilanjutkan. Ya, ya silakan. Halo, Salwa. Oke, biar cepat aja ya. Nah, itu tadi berarti ini diformulasikan untuk dijadikan obat ini ya. Jadi kita hanya membutuhkan bisaoler ini pertama kalinya saja untuk ditemukan. Sebenarnya sama dengan kalau kalian penelitian herbal. Jadi penelitian herbal itu hanya dipakai untuk melihat, memvalidasi herbal A itu bisa untuk obat diabetes. Tapi setelah itu yang dikembangkan bukan herbalnya, tapi apa namanya zat kimia apa yang ada di herbal itu yang bisa kita sintesis untuk dijadikan obat. Nah, itu yang harus kalian pahami. Gitu ya. Oke, ini sudah ya. Nah, ini seperti ini tadi ya. Seperti ini. Nah, ini. Jadi contohnya tadi yang bangsa Sumeria itu. Ada Salix alba dari tumbuhan tadi. Kemudian kita tahu nih kira-kira apa namanya struktur kimianya apa, misalnya asetil salicylic acid gitu ya. Nah, ini terus nanti dia diproduksi menjadi aspirin. Jadi kalau kita sudah tahu struktur kimianya apa, itu kan orang kimia sudah paham. Nanti kalau membuat ini berarti kita nambahkan gugus oksigennya berapa, OH-nya berapa, karbonnya berapa gitu ya. Jadi tinggal ditambah-tambahin, terus jadilah aspirin ini. Jadi kita sudah tidak membutuhkan ini lagi. Ini kita nggak butuh ya. Nah, itu adalah fungsi dari farmasi. Nah, sekarang adalah farmakologi. Nah, bedanya adalah ilmu farmakologi itu ilmu yang melihat atau mempelajari efek suatu zat kimia atau substansi kimia di sel ya, melalui proses kimia, terutama pada reseptornya. Ini kok saya apa namanya? Nah, ini ya, efek substansi obat. Intinya tuh farmakologi itu dia mempelajari efek suatu obat di tubuh. Efeknya itu terus bagaimana cara mempelajari efek obat itu di reseptornya juga, karena obat ketika sampai tubuh dia harus bekerja, dia harus bertemu atau berikatan dengan reseptornya gitu ya. Nah, farmakoterapi itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat sebagai penggunaan terapeutik untuk kemanfaatan kesembuhan penyakitnya, terutama di dunia klinis. Nah, itu adalah farmakoterapi. Nah, kalau ilmu farmakologi klinik adalah ilmu yang mempelajari obat di manusia, pada saat manusia yang sakit maupun yang sehat. Yang artinya kita ingin mempelajari obat tersebut yang aman, obat tersebut aman dan juga efektif. Karena obat, kalau kita bicara pengobatan farmakologi, itu kita tidak hanya bicara efektif aja, manjur gitu ya obatnya, terus pleng, tapi juga aman. Percuma obatnya bagus tapi bikin sakit juga gitu ya, itu bahaya juga. Kecuali mungkin pada pasien kanker gitu ya, kemoterapi, kalau nggak mau dia akan membunuh sel sehat juga, tapi kan karena itu suatu
usaha penyelamatan, life saving ya. Jadi mau nggak mau gitu ya. Cuman pada dasarnya obat tuh yang baik, yang ideal adalah obat yang efektif tapi juga aman, efek sampingnya minimal ya. Nah, itu ilmu farmakologi klinis. Sedangkan pada toksikologi itu adalah efek yang mempelajari suatu substansi kimia, tidak hanya obat, yang dapat membahayakan di makhluk hidup gitu ya. Jadi tadi efek toksiknya itu bisa berasal dari mana saja, bisa dari obat, bisa dari industri, dari rumah tangga, dari pertanian itu nanti akan ada pembahasan toksikologi ya tentang ini. Nah, ini toksikologi. Nah, sekarang kita akan membedakan apa yang membedakan farmasi dengan farmakologi. Ini saya buat suatu gambaran ya, infografis supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, kita mulai dari farmasi. Nah, farmasi itu adalah yang ini ya, yang di kotak biru ini. Tugas seorang farmasis itu dia memformulasikan obat, dia membuat obat di laboratorium, kemudian obat tersebut ketika sudah jadi dia akan mendistribusikannya ke layanan kesehatan di rumah sakit, di apotek gitu ya. Sehingga farmasi juga nanti berperan di apotek juga ya untuk distribusi obat, penyimpanan obat yang baik gitu. Itu adalah fungsi dari farmasi. Nah, fungsi farmasi juga seperti ini. Jadi kalau misalnya ada dokter, dia meresepkan suatu obat, kemudian dia memberikan ke farmasinya. Nah, di sini nanti farmasinya akan mempersiapkan obatnya. Nah, itu adalah fungsi dari farmasi di sini ya. Nah, farmakologi itu di sini. Jadi, ketika dokter ini dia meresepkan suatu obat dan obat itu akan diberikan ke pasien, nah di sini fungsi dari seorang dokter farmakologi di sini. Jadi dia akan menganalisa bagaimana perjalanan obat tersebut pasiennya, apakah obat itu menjadi efektif atau malah mungkin timbul suatu efek samping, suatu efek yang toksik. Itu kita akan mempelajarinya di sini. Karena apa? Karena untuk mempelajari kondisi di pasien tentunya harus seorang dokter gitu ya, yang untuk mempelajari pasien. Farmasi dia tidak bisa menganalisa kejadian di pasien karena dia harus tahu pemeriksaan fisiknya, terus kemudian menganalisa, mendiagnosis. Itu memang keilmuan seorang dokter. Nah, jadi di sini bedanya farmakologi dengan farmasi. Kalau farmasi lebih ke hulunya, farmakologi ke hilirnya, ke ujungnya. Jadi dia dari memberikan obat, meresepkan obat, terus menganalisa efek obatnya pada pasiennya. Apakah obatnya ini harus dilanjut, harus di-stop, atau dosisnya harus dinaikkan, harus diturunkan, apakah obat ini aman, efektif, berbahaya. Itu adalah tugas seorang farmakologi. Nah, kalau kita membicarakan tentang fase-fase perjalanan obat, itu nanti ada fase farmasetik, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik. Nah, untuk farmasetik ini adalah fase yang sebelum masuk ke dalam tubuh farmasetik. Jadi misalnya gimana cara mempelajari obat ini bisa menjadi suatu larutan yang dapat masuk ke membran sel, penetrasi atau masuk ya. Misalnya obat-obatan oral. Jadi hampir 80% obat itu bentuknya oral ya, yang diminum. Dia harus melalui saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan itu obat harus larut karena ketika masuk ini nanti obat kan akan diserap oleh tubuh di saluran cerna ini. Jadi obat itu harus larut. Nah, inilah fasenya, fase pertama. Nah, untuk kelarutannya ini dibagi dua. Fase disintegrasi. Jadi obatnya ini pecah dulu, pecah menjadi partikel-partikel kecil, kemudian disolusi. Jadi yang tadinya padat menjadi larut, suatu larutan, sehingga obat ini dia akan diserap di saluran cerna gastrointestinal untuk diproses
ke proses selanjutnya. Oke. Nah, setelah itu ada namanya farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Nah, farmakokinetik itu adalah apa yang terjadi pada obat di tubuh ketika masuk ke tubuh, atau bahasa singkatnya adalah nasib obat ketika berada di tubuh. Nasibnya ya, apa yang ada di obatnya itu. Nah, cara ngapalinnya adalah ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ADME, ekskresi atau eliminasi obat ya. Nah, kalau farmakodinamik itu nasib tubuhnya atau nasib selnya, nasib tubuh deh, nasib orangnya itu setelah diberikan obatnya itu. Apakah terjadi penyembuhan, apakah terjadi keracunan, toksisitas gitu ya, efek samping, terus juga mekanisme kerjanya. Nah, di sini yang membedakan farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Jadi kalau farmakokinetik kita melihat nasib obatnya ketika masuk tubuh gimana, apakah terabsorpsi baik, terus perjalanan obatnya bagus enggak, terus di metabolismenya bagus enggak, terus dibuang tubuhnya bagus apa enggak. Kalau farmakodinamik itu kita mempelajari nasib tubuhnya, nasib si manusianya itu setelah diberi obat. Jadi sembuh, apakah jadi tambah sakit, masih tambah sakit tuh jadi keracunan obat gitu ya. Terus juga kita mempelajari gimana sih cara kerja obat ini pada tubuh itu, misalnya pada pasien demam, gimana cara kerja suatu obat paracetamol misalnya untuk menyembuhkan demam itu gitu. Nah, itulah fungsi dari farmakodinamik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Farmakokinetik, farmakodinamik, farmasetik. Paham bedanya farmakokinetik, farmakodinamik? Maaf Pak, saya Rantis. Ya, silakan. Untuk yang farmasetik tadi yang sebelum ini, itu bisa dijelasin ulang tapi lebih singkat ya Pak? Oke, singkatnya adalah ini proses obat sebelum masuk ke dalam tubuh farmasetik. Jadi biasanya proses ini proses di laboratorium. Jadi sebelum masuk, jadi mereka si orang kimia atau orang farmasi mereka berpikir gimana cara obat ini biar bisa terserap dengan baik oleh tubuh gitu ya. Nah, disinilah fase farmasetiknya itu bekerja. Jadi dari ekstrak tadi, dari bisa ular tadi atau dari suatu zat kimia itu diproses menjadi tablet yang padat gitu ya. Nah, tablet padat itu mereka sudah mempelajari nanti gimana obat tablet padat ini ketika masuk ke tubuh itu dia akan larut, akan pecah terus akan larut dalam saluran cerna gitu. Nah, ini proses farmasetik. Jadi proses farmasetik itu dia proses yang terjadi di luar tubuh sebelum obat itu masuk ke tubuh di laboratorium gitu ya. Kalau yang farmakokinetik, farmakodinamik itu yang ketika obat itu masuk ke dalam tubuh. Kira-kira bisa dipahami, Aulia? Bisa Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain yang ingin menanyakan? Bedanya farmakokinetik, farmakodinamik sudah paham? Kalau farmakokinetik kita melihat obatnya, tapi kalau farmakodinamik kita melihat tubuhnya. Kinetik kita mempelajari nasib obatnya setelah di tubuh jadi apa gitu ya. Tapi kalau dinamik kita mempelajari nasib si orangnya, nasib si tubuhnya gitu ketika diberi obat jadi sembuh, jadi tambah sakit. Nah, itu adalah fungsi dari farmakodinamik. Kita lanjut ya. Misalnya yang lebih paham ya, biar lebih paham ya. Nah, ini farmakokinetik. Di sini kita mempelajari nasib obatnya gitu ya. Nah, kinetik ini asalnya dari bahasa Yunani, kinein, atau bergerak. Jadi, kenapa kinetik? Karena kita mempelajari pergerakan ya, perjalanan obat itu ketika masuk di tubuh. Misalnya, pertama adalah absorpsinya, ADME tadi, absorpsi. Jadi, misalnya ini, oral ya, misalnya ini manusia
nomor 1 ini. Jadi dia akan masuk diminum, terus dia masuk ke saluran cerna. Apakah obat tersebut dia terabsorpsi ya, terserap dengan baik oleh tubuh, ya atau tidak gitu kan? Kalau terserap dengan baik, ya berarti obat ini farmakokinetiknya bagus, absorpsinya bagus gitu ya. Kalau enggak, berarti proses absorpsinya nggak bagus. Berarti kalau absorpsinya nggak bagus, nanti mungkin tidak bisa lewat oral, misalnya disuntik di intravena gitu misalnya. Nah, kemudian setelah mempelajari absorpsi, setelah terserap dengan baik di tubuh, nanti proses selanjutnya adalah distribusinya. Dari saluran cerna ini, obatnya dia akan masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi sistemik ini dia akan terdistribusi ke semua tubuh gitu, terutama ke jaringan yang sakitnya, misalnya sakit liver atau sakit ginjal. Nanti apakah obat tersebut setelah diserap oleh saluran cerna, dia akan terdistribusi ke ginjalnya misalnya, atau ke jantungnya, atau ke livernya, atau ke mata gitu. Terserah, tergantung nanti obat ini arahnya ke jaringan mana. Nah, itu namanya distribusinya bagus apa enggak. Kemudian metabolisme. Nah, metabolisme itu dia di liver. Kenapa harus di metabolisme? Karena obat ini, kalau dia tersimpan di sirkulasi sistemik, tersimpan dalam tubuh terlalu lama, itu memang efeknya jadi sembuh. Tapi kalau terlalu lama, lama-lama obat ini akan menimbulkan efek toksik, jadi keracunan obat. Jadi obat itu harus dibuang. Dibuang supaya terhindar dari keracunan. Harus diingat tadi, farmakologi itu tidak hanya bicara efektif, tapi juga aman. Nah, cara membuangnya adalah di metabolisme dulu di tubuh. Jadi misalnya yang tadinya obat itu larut dalam lemak, itu nanti di metabolisme di liver, di hepar, di hati, supaya menjadi larut dalam air. Nah, kalau sudah larut dalam air, itu kan nanti bisa dibuang atau dieskresi di ginjal ini. Nah, disposisi, buang di tubuh ini. Jadi urutannya, obat itu akan masuk ke tubuh, diserap dulu, diabsorpsi, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh atau ke jaringan yang sakit. Kemudian setelah itu, obat itu akan dimetabolisme di liver. Supaya apa? Supaya nanti obat itu bisa dibuang. Atau metabolisme itu, obat itu yang tadinya obat itu aktif, menjadi tidak aktif. Jadi kalau nggak aktif kan berarti aman, tidak menimbulkan efek toksik. Nah, setelah tidak aktif, maka obat itu nanti akan dieskresi, kebanyakan di ginjal. Kalau metabolisme itu kebanyakan di liver. Kalau ekskresi kebanyakan di ginjal. Nanti setelah di ginjal itu akan dibuang oleh tubuh. Nah, itu perjalanan dari farmakokinetik. Selanjutnya, kalau farmakodinamik, itu artinya perjalanan nasib dari si manusianya ketika sudah dikasih obat Permisi, itu. Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya saya minta maaf. Saya Sipen dari metodologi keperawatan kelas A karena ingin buat breakout room. Jadi untuk semua yang di breakout room sekarang harus ke main room dulu, Bapak. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak, Bapak? Oke, ya silakan. Anak RKI bisa pindah ke main room dulu ya. Maaf ya Bapak, ganggu. Iya, iya. Sudah, Bapak. Oke, kita lanjut ya ke farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini dia efek pada tubuhnya, pada organ, pada sel gitu ya. Dinamik itu power ya, tapi ini nggak terlalu pentingnya. Nah, apa yang kita pelajari di sini, yang pertama adalah efeknya, efek dari obat itu. Efek itu dua ya berarti ya. Efek terapeutik, sembuh atau tidak sembuh gitu ya, memberikan efek positif gitu ya, manfaat di klinik, di rumah sakit. Dan yang kedua adalah efek yang tidak diharapkan pada tubuh.
efek samping. Nah, ini merupakan bagian dari toksikologi juga nanti. Nah, jadi dalam farmakodinamik ini kita akan mempelajari efek obatnya di tubuh itu. Misalnya efek terapeutiknya, efek bermanfaatnya, sembuh, jadi sembuh, atau efek yang tidak diharapkan, misalnya efek jadi keracunan gitu ya, toksik gitu ya. Nah, efek samping itu dibagi menjadi efek yang dapat diprediksi dan juga efek yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, yang dapat diprediksi, semakin tinggi dosis obat, maka dia akan menjadi racun tadi, menjadi toksik. Nah, itu efeknya kita dapat memprediksinya. Tapi ada efek obat yang tidak dapat diprediksi, misalnya pada obat antibiotik, pada obat-obatan. Jadi ada orang yang alergi antibiotik, yang harusnya dikasih dosis itu, orang itu mendadak jadi alergi, jadi anafilaktik, shock anafilaktik. Nah, itu terus bisa meninggal gitu ya. Nah, itu adalah efek yang tidak diharapkan. Contohnya seperti itu. Nah, selain kita mempelajari efeknya, efek dari obat itu, efek terapi, efek samping, kita juga mempelajari mekanisme kerjanya dari obat itu gitu. Bagaimana ceritanya obat itu dapat menyembuhkan si orang itu atau menyembuhkan suatu penyakit. Kerjanya bagaimana di tubuh dengan meningkatkan enzim tertentu, menghambat enzim tertentu, atau gen tertentu gitu ya, meningkatkan kerja organ tertentu. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di farmakodinamiknya, jadi mekanisme kerjanya itu. Ini adalah fungsi dari farmakodinamiknya. Kok tadi kan farmakokinetik, nah ini adalah farmakodinamik. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang toksikologi. Nah, toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari efek yang membahayakan dari suatu zat kimia pada tubuh. Bisa zat kimia itu bisa obat, bisa industri, bisa zat kimia dari rumah tangga, dari pertanian gitu ya. Dan toksikologi ini sebenarnya ilmu yang lebih tua lagi dari farmakologi, karena zaman dulu sudah dipelajari. Misalnya kalau zaman dulu di sejarah atau kalian lihat di film gitu kan, banyak orang-orang yang sudah mengetahui gimana cara meracuni orang gitu ya, dengan menggunakan zat tertentu, terus bisa jadi keracunan, dimasukkan dalam suatu minuman apa. Dalam sejarah kan memang sudah ada cerita-cerita seperti itu. Nah, itu sebenarnya orang itu sudah mempelajari toksikologi zaman dulu. Jadi, nah di sini toksikologi itu dia lebih tua ilmunya daripada farmakologi. Nah, kaitannya dengan ilmu farmakologi itu pada dasarnya kita tidak mempelajari efek toksiknya saja, tapi gimana cara melihat keamanan dari suatu zat kimia itu ketika masuk ke tubuh. Misalnya racun ular tadi. Racun ular itu tentunya pasti berbahaya gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu, pada pemberian dosis tertentu, dosis yang tepat, dia akan mengobati seseorang ketika dia diberikan bisa ular tersebut ke tubuh itu. Nah, artinya dalam ilmu farmakologi, toksikologi itu dia lebih ke melihat efek keamanannya dari suatu zat kimia itu ketika masuk ke tubuhnya. Nah, kalau kita mempelajari toksikologi, kita melihat juga namanya xenobiotik. Xeno itu adalah zat asing. Biotik itu ke tubuh. Jadi zat asing baru, zat kimia baru apa yang ilmu mempelajari sifat toksik pada suatu zat kimia baru sebelum dia akan digunakan di tubuh. Nah, biasanya kita menganalisanya di hewan coba dulu. Jangan ke manusia, karena tidak etis untuk memberikan suatu obat baru yang terutama suatu zat-zat toksik ke manusia gitu. Kita pengen tahu nih, obat ini menimbulkan keracunan apa enggak gitu kan. Jangan diberikan ke manusia, kita berikan ke hewan coba dulu gitu. Nah, sebenarnya sama kaitannya dengan misalnya vaksin COVID ini gitu kan. Vaksin COVID ini itu sebelum itu kan zat
kimia baru. Kita nggak tahu seperti apa, apakah menimbulkan toksik atau menimbulkan keamanan. Nah, itu dilakukan di hewan coba terlebih dahulu, baru dianalisa ke manusia. Nah, nanti pada toksikologi itu ini ada Bapak toksikologi Paracelsus. Dia sendiri sudah membuat suatu pendapat yang sebenarnya relatif sama dengan yang tadi Asklepios tadi ya, bahwa toksisitas itu sebenarnya bersifat relatif karena suatu zat kimia itu bisa menjadi obat atau menjadi racun itu tergantung dari dosisnya. Semakin tinggi dosis dia akan menjadi racun, dengan dosis yang tepat dia akan menjadi obat. Nah, efek toksikologi itu ada banyak. Nanti kita bisa mempelajarinya, misalnya efek kematiannya, letalnya, apakah bisa menimbulkan efek kankernya, karsinogenik, menimbulkan teratogenik, itu misalnya keguguran pada bayi atau kecacatan di bayinya. Nah, pada toksikologi, kita juga akan mempelajari nanti apa saja zat-zat kimia yang kemungkinan menyebabkan keracunan. Zat kimia apa saja, kausanya apa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui zat kimia A, misalnya, dia menyebabkan keracunan. Terus kita mempelajari gejalanya apa, gejala intoksikasinya, gejala keracunannya apa, mual muntahkah, diarekah, atau pingsan, atau bahkan langsung kematian. Nanti kita mempelajari zat kimia A, B, C, misalnya keracunan paracetamol, keracunan alkohol, arsenik, sianida gitu ya, kopi sianida itu. Nah, nanti kita akan mempelajari gejala-gejalanya apa. Dan tentunya terakhir kita akan melakukan tindakan pertamanya apa, antidot atau terapi dari keracunan itu. Misalnya dengan pemberian satu obat tertentu untuk mengantisipasi terjadinya toksisitas itu. Nah, nanti akan dipelajari di toksikologi. Begitu. Nah, yang terakhir adalah tambahan saja ya. Fase pengembangan obat. Ini kalian harus tahu. Jadi fase pengembangan obat itu ada namanya uji preklinis dan juga uji klinis. Nah, ini kalian harus tahu karena apalagi kalian orang kesehatan nanti tanyakan, ini vaksin COVID ini sudah masuk uji apa gitu, atau obat herbal ini dia udah masuk uji apa gitu. Nah, uji preklinis itu dilakukan bukan di manusia, tapi masih di level percobaan. Misalnya in vitro itu dia masih di sel, di tingkat selnya. Misalnya dengan kultur sel, kultur suatu sel, kemudian dilakukan uji di sini. Ini karena in vitro ini artinya di luar tabung. Jadi tabung ini maksudnya makhluk hidup ya. Jadi dia di luar makhluk hidupnya. Jadi misalnya diambil sel apa gitu ya, sel jantung tikus misalnya. Terus dianalisa obatnya, efeknya gimana, toksisitasnya gimana. Nah, kalau sudah nanti dilakukan di in vivo. Kalau in vivo itu di makhluk hidup, tapi bukan manusia. Yang paling banyak misalnya di mencit, di tikus, tapi bukan berarti bisa juga di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di monyet gitu ya, di primata gitu. Itu kita bisa juga melakukan uji-uji in vivo. Nah, kalau sudah berhasil di uji preklinis, baru kita lakukan di uji klinis di manusia. Uji klinis itu adalah fase pertama, itu pada manusia yang sehat. Fungsinya apa? Untuk menilai keamanannya, karena pada dasarnya keamanan itu yang paling penting dibanding efikasinya. Nah, setelah itu kita baru melakukan fase 2 dan fase 3. Fase 2, fase 3 ini dia melihat efektifnya, tingkat efek terapinya gitu ya. Bedanya fase 2 itu pada populasi yang lebih kecil, kemudian fase 3 pada populasi yang lebih besar. Dan biasanya dilakukan di 2 atau 3 institusi, misalnya fase 3. Dan terakhir baru fase 4, fase pemasaran. Jadi fase pemasaran, meskipun obat itu sudah berhasil di fase 3, tapi kita harus melihat efeknya jangka panjangnya apa. Karena jangka panjang seperti kanker, karsinogenesis, gitu kan
Tidak bisa 1 atau 2 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun, 20 tahun baru kita tahu, oh ternyata obat ini bisa menimbulkan kanker begitu. Nah, ini efek terapi atau efek samping yang timbul setelah dipasarkan. Jadi ini adalah post marketing, fase post marketingnya. Oke, sepertinya sudah selesai. 1 jam ya, cepat juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan saya Bismil. Saya mau nanya tentang farmakokinetik. Tadi Ya. kan setelah absorpsi itu distribusi. Nah, kata Betul. Bapak tadi setelah diabsorpsi, terus didistribusi, nanti itu obatnya bakal mengalir ke jaringan yang sakit atau ke dalam tubuh. Pertanyaannya, apakah obat ini tahu jaringan yang sakit itu di mana saja gitu, Bapak? Terima kasih. Enggak, jawabannya enggak tahu. Jadi artinya ketika didistribusikan di tubuh itu enggak 100% obat itu masuk ke organ itu. Misalnya apa contohnya? Mau organ apa? Mau kasih contoh organ apa contohnya? Contohnya waktu sakit kepala deh, Pak. Sakit kepala, otak gitu berarti ya? Iya. Oke, otak. Otak ini sebenarnya agak lebih rumit ya, karena dia harus melewati sawar otak ya. Jadi misalnya katakan otak gitu ya. Jadi nggak 100% obat tersebut masuk ke otak. Jadi obat itu nanti dia ada tubuh itu dia akan terbagi menjadi 2. Apa namanya? Apa sih, fase ekstraseluler, singkatnya gitu ya, ekstraseluler atau di dalam aliran darah, pembuluh darah, bahasa sederhananya seperti itu, dan juga di dalam jaringan gitu. Apakah terdistribusi di plasma, di pembuluh darah itu, di darah plasma atau di jaringan gitu. Nah, itu harus kita tahu dulu apakah obat ini lebih banyak terdistribusi di plasma atau di jaringan. Kalau terdistribusinya banyak di plasma, artinya yang nanti akan masuk ke jaringan itu sedikit. Artinya nanti akan lihat efektif apa enggak kan. Berarti kalau yang di jaringan itu masuknya distribusinya sedikit, berarti enggak terlalu efektif. Itu 1. Yang kedua, kalau lebih banyak tersimpan di plasma, di darah, itu efek toksiknya akan lebih tinggi karena dia akan muter kan di darah dari ujung rambut sampai bawah itu kan ada apa tersirkulasi darah semua, itu efek toksik. Nah, yang kedua, kita lihat apakah jaringan tersebut dia tervaskularisasi ya, mempunyai pembuluh darah yang baik apa enggak. Nah, yang punya pembuluh darah yang baik itu liver, ginjal, jantung, itu ya. Nah, itu obat tentu akan terdistribusi banyak di situ juga. Nah, otak itu dia akan menjadi lebih rumit karena otak itu dia ada sawar otak, blood-brain barrier ya, BBB, blood-brain barrier. Nah, sawar otak itu tidak semua obat dia bisa menembus sawar otak itu. Sehingga nanti distribusinya ke otak dia akan lebih sedikit lagi gitu. Nah, itu yang akan menjadi lebih rumit. Nah, nanti kita sejauh ini yang bisa kita lakukan di perhitungan gitu ya, secara perhitungan kita bisa menilai volume distribusinya. Jadi kalau volume distribusinya itu tinggi, artinya bentar. Kalau volume distribusinya itu tinggi, artinya dia terakumulasi banyak di dalam jaringan. Kalau misalnya volume distribusinya rendah, itu nanti artinya dia akan lebih banyak tersimpan di darah, di plasma gitu ya.
Nah, itu yang bisa kita nilai. Nah, kalau pertanyaannya itu apakah obat itu dia lebih banyak tersimpan di otak atau tidak, nah itu yang harus dianalisa di hewan coba. Karena apa? Karena kita nanti harus mengambil organ otak itu, kemudian dianalisa kadar obat di otak itu. Gitu. Nah, jadi kalau yang pertanyaannya tadi, misalnya obat itu akan apakah rata terdistribusi ke organ itu? Jawabannya enggak. Bahkan bisa saja ada satu organ tertentu, misalnya otak gitu ya, atau misalnya organ mata. Misalnya kita minum obat oral, terus kemudian berapa yang bisa sampai ke mata, itu kemungkinan akan sangat sedikit sekali distribusinya. Atau misalnya di otak, itu kemungkinan akan sedikit sekali distribusinya di sana. Kenapa? Karena dia obat itu dia akan terdistribusi lebih banyak di organ-organ yang pembuluh darahnya lebih banyak. Dan juga ke otak kan ada sawar otaknya. Sehingga kalau pada mata misalnya, itu kita langsung memberikan obat tetes mata lewat tetes mata langsung, tidak lewat minum. Karena apa? Biar distribusinya lebih banyak di matanya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara teori, apakah obat ini langsung banyak di suatu organ itu? Jawabannya belum tentu. Gitu. Tergantung nanti seberapa banyak obat itu akan masuk ke distribusi ke organ tersebut gitu. Kira-kira terjawab nggak? Terjawab, Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, tapi jangan khawatir. Ada beberapa obat yang memang misalnya di otak gitu. Dia terdistribusi di otaknya itu sedikit, tetapi bukan berarti tidak efektif. Nah, itu ada juga beberapa obat yang seperti itu. Contohnya obat-obat kejang itu, phenytoin, itu terdistribusi di otak mungkin sedikit, tapi belum tentu tidak efektif, tetap bisa. Nah, itu. Meskipun secara teori semakin banyak yang terdistribusi di organ tersebut, ya semakin efektif kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, saya Hilda Silvi Widiana. Sebelumnya, mohon maaf Bapak, saya tidak on cam karena kalau on cam suara saya putus-putus. Pertanyaan saya masih terkait sama farmakokinetik Pak. Yang seperti yang kita ketahui ya Pak, ada dua jenis obat, ada yang diminum setelah makan dan ada yang sebelum makan. Itu tuh sebenarnya mengapa gitu Pak? Harus ada yang sebelum makan atau sesudah makan? Apa ngaruh dalam absorpsinya gitu atau gimana gitu Pak? Ya, terima kasih. Ya, benar jawabannya. Di proses absorpsinya jawabannya memang di situ. Jadi, nah, di absorpsi itu kan lebih banyak di saluran cerna. Kalau kita bicara absorpsi itu di saluran cerna. Saluran cerna itu lambung dan juga usus ya, usus kecil, usus besar, tapi lebih banyak di usus kecilnya ya. Di usus halus, maaf, usus halus itu. Nah, di lambung itu ada namanya pH asam lambung ya, pH lambung. Jadi ada obat yang memang dia terserap dengan baik kalau pH-nya asam. Atau bahkan ada juga obat yang terserap baik kalau pH-nya basah gitu. Nah, itu yang membedakan kita kasih obat itu sebelum atau sudah makan. Misalnya obat yang sebelum makan, misalnya obat MAH gitu ya. Rata-rata kan sebelum makan, antasida, proton pump inhibitor, antasida lah yang promah gitu ya, yang macam-macam itu diberikan sebelum makan. Fungsinya apa? Orang sakit MAH itu kan pH-nya jadi asam. Nah, itu dia dikasih obat itu sebelum makan. Jadi supaya pH-nya terkendali, jadi tidak terlalu asam, terus jadi tidak sakit. Kalau misalnya diberikan sesudah makan, itu kalau makanan masuk ke lambung,
itu kan dia akan memicu asam lambungnya keluar. Nah, asam lambung keluar itu dia akan menjadi asam. Jadi yang sebelum makan itu pH-nya sudah asam, dikasih makanan, dia akan menjadi lebih asam lagi karena asam lambungnya terpicu untuk keluar. Jadi ketika dikasih obat MAH itu dia akan menjadi tidak efektif kalau diberikan sesudah makan. Itu satu untuk efektivitas. Nah, yang kedua untuk absorpsinya, kalau misalnya diberikan sebelum makan itu ada risiko itu obat-obat tersebut itu dia akan melukai lambungnya gitu karena bukan melukai proses apa dia harus dia bekerja obat itu pada kondisi asam misalnya. Makanya ketika diberikan sudah makan, dia akan menjadi lebih asam. Nah, itu obat itu dia akan bekerja dengan situ, terserap dengan baik di situ. Nah, kalau misalnya belum ada makanan yang masuk, itu lambung tidak akan menjadi asam karena asam lambungnya nggak keluar kan. Nah, kalau misalnya obat itu orang itu makan dulu, asam lambungnya terpicu keluar, pH lambungnya menjadi lebih asam. Nah, obat itu ketika diberikan sudah makan, itu dia akan kerja lebih baik karena obat-obat yang sudah makan itu biasanya dia bekerja pada situasi yang asam. Nah, sedangkan obat yang sebelum makan itu dia harapannya membuat kondisinya menjadi lebih basah. Jadi diberikan sebelum makan gitu. Jadi jawaban ininya ya betul seperti disampaikan tadi untuk proses penyerapan obatnya itu karena ada obat yang memang berfungsi dengan baik kalau pada kondisi asam, ada juga yang berperan dengan baik, bekerja dengan baik pada kondisi basah. Jadi itu harus dimakan sebelum makan atau sudah makan begitu. Kalau sudah makan biasanya itu untuk obat-obatan yang bekerja pada kondisi asam. Kalau yang sebelum makan itu pada yang basah. Gimana kira-kira? Ada yang sudah paham atau gimana? Baik, Pak. Sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya Bapak. bertanya, Pak. Ya, siapa dulu? Yuma duluan aja. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Yumna Azizah, masih seputar farmakokinetik, Pak. Jadi, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya di absorpsi itu, misalnya obat yang masuk ke dalam tubuh secara oral, terus tidak diserap dengan baik, itu itu dilakukan cara injeksi ya, Pak. Jadi masukin obatnya tuh disuntik gitu. Nah, itu berarti maksudnya kalau obat yang diinjeksi itu tidak melalui tahap absorpsi ya, Pak? Langsung distribusi atau bagaimana? Terima kasih, Ya, Pak. betul. Ya, Yumna ya bahasanya. Ya, betul sekali. Jadi obat-obatan yang intravena itu ya secara sistemik atau secara parenteral ya. Nanti kita ada cara pemberian obat itu ya topiknya. Nah, obat-obatan dengan parenteral itu dia akan melewati fase absorpsi. Dia tidak masuk ke absorpsi. Dia langsung masuk ke distribusi. Nah, biasanya itu obat tersebut distribusinya 100% dia. Bioavailabilitasnya. Nah, itu biasanya 100%. Kalau absorpsi itu enggak 100%, kurang dari 100%, karena tidak semua obat itu akan terserap oleh usus halusnya, oleh lambungnya gitu ya. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa muncul obat-obatan yang harus diberikan intravena? Karena ada beberapa obat yang dia tidak bagus penyerapannya. Misalnya pada obat-obatan lidokain, misalnya obat anestesi, itu dia kalau diminum secara oral, tingkat penyerapannya nggak bagus. Akhirnya obat itu nggak efektif masuk tubuh. Makanya obat itu harus diberikan secara intravena. Gitu. Ya, jadi betul jawabannya obat-obatan parenteral atau intravena, intramuskular itu dia melewati fase absorpsi. Fase absorpsi hanya terjadi pada
obat-obatan yang melewati pencernaan atau obat oral gitu. Nah, nanti obat enteral itu tidak hanya obat oral, nanti ada obat rektal, ada ya obat oral dan obat rektal. Itu yang obat enteral ya, obat masuk pencernaan. Ya. Kira-kira terjawab, Yumna? Terjawab, Bapak. Terima kasih Ya. atas penjelasannya. Ya, ada lagi tadi? Iya Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila. Saya izin bertanya. Jadi gini Pak, tetangga saya itu sekarang ada yang koma dikarenakan ia overdosis karena dia mengonsumsi obat herbal untuk diet, Pak. Nah, itu saya bingung, apa yang menjadi masalah besar gitu, Pak? Kenapa bisa sampai koma, padahal itu hanya obat herbal gitu, Pak? Mohon penjelasannya ya, Pak. Terima kasih. Ya, nah itu kasus yang sering terjadi di masyarakat ya. Mereka apa ya bahasanya ya, sudah punya asumsi bahwa itu hanya obat herbal. Hanyanya itu yang harus digarisbawahi, karena apa? Obat herbal itu juga obat. Obat itu dosis berperan di situ gitu. Dosis berperan di situ. Jadi mentang-mentang obat herbal kita nggak boleh saya nggak tahu kasusnya itu ya, cuman saya kasih garis besar saja ya. Jadi obat herbal, nanti ada kuliah obat herbal, kita harus tahu dosis dari obat herbal itu gitu. Kita butuh berapa dosis untuk dosis terapi, berapa dia menjadi dosis toksik, itu harus tahu. Kalau melihat itu sebenarnya lebih aman mana obat herbal atau obat umum yang konvensional gitu. Kira-kira panggilan siapa? Falisya atau siapa panggilan? Izin menjawab Bapak, Nabila Bapak. Nabila ya. Kira-kira Nabila kok ditanya lebih aman mana obat herbal atau obat konvensional? Kalau menurut saya obat herbal sih Pak. Alasannya? Karena mungkin saya juga kurang tahu, mungkin kalau misalkan obat herbal itu dia tidak mengandung zat kimia yang terlalu banyak seperti obat yang konvensional gitu Pak. Oke. Ya memang hampir kebanyakan obat herbal itu dia biasanya kita butuh dosis yang lebih besar ya untuk dapat itu, karena biasanya misalnya misalnya obat konvensional A gitu, itu misalnya untuk mendapatkan 50 mg itu kita butuh mengkonsumsi misalnya 10 daun apa gitu ya, misalnya ada ekstrak daun apa gitu ya, kita harus mengkonsumsi 10 atau 20 lembar daun itu direbus baru bisa mendapatkan 50 mg ekstrak itu misalnya. Tapi masalahnya adalah kebanyakan obat herbal di Indonesia itu dia tidak mencantumkan dosis toksiknya. Dia hanya mencantumkan dosis terapinya saja. Coba kalian lihat obat-obatan herbal itu rata-rata dia diminum 2 kali sehari, atau bahkan ada yang bilang 4 kali sehari nggak apa-apa, kalau perlu minum sebanyak-banyaknya gitu kan. Padahal nggak juga obat itu. Nah ini kalian harus memberikan suatu edukasi ya kepada orang terdekat bahwa obat herbal itu sama dengan obat, dia harus butuh dosis. Semakin tinggi dosis, semakin toksik. Nah, kalau obat-obat konvensional, kita tahu kok dosis terapinya sekian, dosis toksiknya sekian. Jadi kalau misalnya melihat dari situ, justru lebih aman obat konvensional karena kita sudah tahu kita akan keracunan kalau minumnya dosisnya sekian. Kita akan aman, obatnya akan efektif kalau minum obatnya sekian. Jadi sebenarnya lebih aman obat konvensional. Itu satu. Karena itu tadi obat herbal itu tidak tahu dosis toksiknya. Itu satu mungkin ya yang membuat dia jadi koma. Nah, yang kedua, rata-rata obat herbal itu di Indonesia nanti ada pembahasannya obat herbal ya. Yang penting adalah dia harus terdaftar di dalam Badan POM.
Nah, di dalam Badan POM itu ketika terdaftar, nanti dia akan terbagi obat herbalnya menjadi obat jamu, herbal terstandar, OHT, atau fitokimia. Nah, pertanyaannya apakah obat herbal tersebut sudah terdaftar dan sudah terklasifikasi menjadi itu. Apakah itu jamu, herbal terstandar apa enggak. Nah, rata-rata obat herbal yang bukan dari Indonesia, dari negara lain, saya nggak usah nyebutin negaranya ya, tapi dari negara itu belum terdaftar dalam Badan POM. Boro-boro gitu, tulisannya aja bukan dalam tulisan Indonesia. Kita nggak tahu kan, itu dosisnya berapa apa. Padahal namanya obat itu semakin informatif, itu semakin bagus. Karena kita akan semakin tahu gitu. Kalian juga kan misalnya punya apa ya analoginya ya. Misalnya ada orang nawarin sesuatu, itu dia nawarin itu lengkap gitu, lengkap datanya apa. Tentunya akan kalian lebih percaya itu daripada yang datanya setengah-setengah, apalagi bukan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Tentunya akan lebih susah. Nah, itu alasan kedua, apakah itu obat tersebut masuk ke Badan POM. Nah, yang terakhir, ternyata kalau kalian lihat di internet, di mana gitu ya, obat-obat herbal di Indonesia, terutama obat yang dijual di warung itu, ternyata dia dicampur zat-zat kimia yang secara ilegal. Nah, zat kimia itu bahkan yang harusnya misalnya dosis normalnya paracetamol 500 mg sekali minum. Nah, ini bisa dicampur di situ tuh bisa sampai 1000 mg, 2000 mg gitu. Bahkan mereka ya asal nyampur aja gitu, nggak pakai takaran ditimbang gitu. Nah, itu yang berbahaya. Makanya beberapa obat herbal yang dijual di warung, yang oplosan gitu ya, jamu-jamu oplosan, itu banyak yang berkomentar, wah enak tuh obat herbalnya langsung sembuh gitu. Padahal yang bikin sembuh bukan obat herbalnya, karena sudah dicampur dengan obat kimia yang dosisnya bisa 2 kali lipat dari normalnya. Nah, harus diingat, semakin tinggi dosisnya itu, semakin toksik. Nah, itu mungkin itu yang jadi penyebab gitu ya. Apakah memang dia menyebabkan sampai koma ya? Sebenarnya agak kaget juga ya, bisa sampai koma obat herbal jarang terjadi ya. Nah, hikmah dari ini adalah jangan sembarangan untuk mengkonsumsi obat herbal, karena sebenarnya obat herbal tidak jauh lebih aman dari obat konvensional. Obat herbal yang bisa dikonsumsi adalah yang sudah terdaftar Badan POM, sudah terklasifikasi, itu jamu, herbal terstandar, atau fitokimia. Nah, di situ juga kalau bisa itu mereka juga mencantumkan dosis toksiknya. Jadi dia akan menjadi toksik kalau diminum berapa kali. Begitu ya. Kira-kira terjawab? Iya, Bapak terjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Nama saya Siva Kartika Agustina. Izin bertanya, Pak. Kan ada kasus orang yang alergi obat, ya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Apa karena di obat tersebut ada sesuatu yang tidak bisa diproses oleh tubuh kita, atau karena kenapa gitu, Pak? Soalnya saya termasuk orang yang alergi obat antibiotik, Pak, sulfa gitu. Setiap saya minum obat itu, jantung saya kayak berdebarnya nggak seperti biasa gitu. Ya. Alergi itu dia masuk ke tidak bisa diprediksi ya. Artinya apa? Artinya penyebabnya juga sebenarnya kita belum jelas. Penyebabnya belum bisa dipastikan karena apa gitu ya. Bisa jadi kalau dari segi genetik molekular mungkin bisa terjawab dari ada lebih sensitif atau enggak dari itu. Tapi jujur itu termasuk yang belum bisa diketahui atau istilah idiosinkratik ya. Jadi itu tidak bisa diprediksi. Tapi bagus kalau misalnya tadi Siva sudah tahu obat golongan sulfa itu alergi. Nah, itu harus diingat. Jadi nanti kalau misalnya sakit atau apa, ditanyakan, ada alergi obat apa, antibiotik apa. Nah, itu bisa dijawab. Nah, ini berlaku juga untuk kalian sebagai perawat nantinya.
sebelum memberikan antibiotik ke pasien itu harus ditanya dulu, inform consent. Bapak atau Ibu ada alergi antibiotik ini atau enggak gitu. Kalau misalnya ada, ya jangan diberikan gitu. Masalahnya apa? Kalau nanti nggak ditanya atau lupa menanyakan, terus terjadi sesuatu pada pasien itu kalian bisa dituntut sebagai malpraktek. Nah, kalau misalnya sudah ditanya, si pasiennya bilang enggak ada, tapi terjadi sesuatu, kalian tidak bisa disalahkan karena itu kan kalian sudah ada inform consent-nya gitu. Jadi begitu. Jadi sampai sekarang itu masih belum diketahui ya penyebabnya apa, kok bisa menyebabkan alergi apa enggak. Karena alergi ini dia tidak random, acak ya. Jadi bisa aja si A tidak alergi, si B alergi. Nanti kita tidak bisa memprediksinya apa yang menyebabkan ini gitu. Mungkin faktor genetiknya yang terjadi pada orang itu gitu. Nah itu jawaban saya. Jadi masih belum bisa diprediksi. Gimana? Nah, baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Terakhir mungkin ya. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Naswa. Saya ingin bertanya, obat itu kan harus ada dosis yang tepat ya Pak ya. Tapi kenapa setiap, misalkan untuk bulan ini berobat dan dengan penyakit yang sama akan dikasih obat seperti ini. Tapi setelah bulan-bulan berikutnya dengan penyakit yang sama itu obatnya pasti ada yang berubah, ada yang ditambah atau mungkin ada yang dikurangi Pak. Itu untuk menentukan hal itu dari dosis obatnya itu tergantung apa? Itu saja dari saya. Ya. Nah, disitulah tugas seorang farmakologi ya. Nah, jadi seorang farmakologi di situ tugasnya ya, yang biasanya dokter ya, dokter spesialis farmakologi. Nah, dokter farmakologi itu dia mengevaluasi. Nah, kata kuncinya di situ, mengevaluasi pemberian obat, khususnya ketika pada pasien di rumah sakit, misalnya dalam perawatan di rumah sakit, di rawat inap ya. Jadi, misalnya ada pasien sakit infeksi gitu ya, demam, terus dikasih obat A 3 kali sehari gitu, atau 3 kali 1 gram, misalnya katakan gitu. Tentunya dilihat dong, pada hari pertama gimana perkembangannya, apakah masih demam apa enggak, hari kedua gimana, hari ketiga, oh ini demamnya udah mulai berkurang nih gitu. Nah ini bisa kita lihat apakah kita lanjutkan, misalnya apakah perlu dikurangi dosisnya gitu. Nah, ternyata perlu, oh ya dilihat lagi, ternyata sudah sembuh gitu. Nah kalau sudah sembuh, perlu nggak kita kasih obat lagi? Kan nggak perlu kan? Nah itu berarti bisa dikurangi. Atau mungkin ada suatu kejadian, justru kalau kebalikannya, justru misalnya ada obat tadi, infeksi suatu kuman, mikroba, kemudian dikasih suatu antibiotik, oh ternyata ada alergi antibiotik nih situ, mau nggak mau kita harus ganti gitu. Nah, udah diganti pakai yang ini, aman nggak gitu. Terus kita lihat evaluasinya, gimana monitoringnya. Oh bagus responnya, ya udah gitu. Atau misalnya dikasih satu obat antibiotik, kok nggak bagus nih efeknya, ya udah kita naikkan dosisnya. Atau kita ganti obatnya dengan obat yang lebih bagus generasinya gitu. Nah, jadi kata kuncinya ada di evaluasi sama monitoring. Jadi kalau misalnya kenapa obat tersebut bisa naik dosisnya, bisa turun, tentunya kita evaluasi. Nggak mungkin kalau kalau pasiennya udah sembuh tetap kita kasih obat tersebut dosisnya sama, kan nggak mungkin, harus diturunkan dong gitu. Nah, kebalikannya kalau pasien itu makin parah, nggak mungkin juga kita kasih obat itu terus-terusan, dosisnya juga segitu. Pasti kita harus meningkatkan dosisnya atau kita ganti yang dengan yang lebih baik gitu. Jadi, nah disitulah fungsi dari
dokter farmakologi. Nah, untuk mengevaluasi pasien, itu kita harus memeriksa kan, pakai stetoskop, tensi. Nah, itu kan tugasnya seorang dokter, bukan seorang farmasi. Nah, itulah membedakan farmasi dan juga farmakologi. Kira-kira gimana, Naswa? Iya Pak, makasih, mengerti. Ya, jadi kata kuncinya di evaluasi ya. Ada proses evaluasi atau monitoring obat di situ. Dan itu tugasnya dokter ya. Oke. Ada lagi cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya hari apa ya? Saya lupa.